Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Selamat datang di tutorial Mahir Canva for Education untuk tenaga pendidik part 2. Pada tutorial kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara untuk membuat header dari Google Classroom ataupun Google Form. Seperti apa tutorialnya? Simak video berikut ini ya. Pada tampilan beranda Canva, untuk membuat header Google Classroom, dapat kita pilih menu header Google Classroom dengan ukuran 1920 x 480 pixel. Ukuran ini memang sudah disesuaikan dengan ukuran real pada header dari Google Classroom itu sendiri. Langsung saja Bapak Ibu, kita klik. Selanjutnya, tampil dari lembar kerja untuk pembuatan header Google Classroom. Di sini sudah tersedia banyak template yang dapat kita pakai, ataupun kita akan mendesain sendiri template yang kita butuhkan. Kita ambil contoh satu, jadi kita klik template yang sudah tersedia pada Canva. Nah, di sini sudah muncul selamat datang kelas biologi Ibu Asna. Nah, mungkin kita akan mencoba untuk membuat header dari Google Form yang akan kita pakai untuk media evaluasi. Jadi kita bisa ganti teksnya sesuai dengan kebutuhan ataupun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, misalkan dari template yang sudah ada, kemudian kita modifikasi sedemikian rupa sehingga tampil pada monitor sudah berubah mulai dari teksnya, kemudian dari gaya template-nya berdasarkan teori-teori kita yang kemarin. Selanjutnya kita akan mengunduh terlebih dahulu file kerja kita. Project kita ini akan kita unduh dan selanjutnya akan diupload pada Google Classroom itu sendiri. Caranya yaitu dengan pilih menu bagikan. Kemudian pada jendela ini kita pilih unduh. Jenis file yang dipakai adalah PNG, yaitu gambar dengan resolusi tinggi. Karena hanya ada satu halaman, berarti langsung saja kita klik unduh. Di sini menunjukkan progres pengunduhan. Apabila telah lengkap, pengunduhannya telah lengkap, maka akan tampil pada hasil download yang ada pada pojok kiri di bawah ini. Berikutnya Bapak Ibu, apabila proses pengunduhan telah selesai, berarti pada bagian pengunduhan ini langsung saja kita klik close untuk menutupnya. Kemudian kita akan melihat hasil unduhan file kerja kita, project kita pada gambar atau indikator yang ada di bawah sebelah kiri untuk membukanya. Nah, ini tampil hasil download Google Classroom atau headernya tampil di sini, kemudian kita close. Langsung saja kita menuju pada Google Form. Misalkan tadi kita akan membuat header dari Google Form ataupun untuk evaluasi. Pada pencarian Google Form, kita pilih Google Form Sign-in. Pada tampilan ini bisa langsung kita memulai formulir baru. Selanjutnya, pada tampilan formulir tanpa judul ataupun formulir Google Form, kita akan langsung mempraktikkan untuk mengunggah file kerja dari header Google Classroom tadi akan kita upload ke dalam Google Form dengan cara pilih tema, sesuaikan tema, jadi icon yang bergambar palet warna ini kita klik. Kemudian pada bagian header ini ada menu pilih gambar. Jadi menu inilah yang akan kita pakai untuk mengunggah hasil kerja kita, project gambar kita. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan pada jendela pilih header. Sebenarnya di sini sudah banyak template ataupun header yang disediakan, melainkan kita akan mengupload sendiri atau mengunggah sendiri yang telah kita buat.
Oleh karena itu, kita pilih menu unggah. Pada bagian ini, kita akan diarahkan atau diinstruksikan untuk cari file ataupun tarik file ke sini. Langsung saja kita klik cari. Kemudian menuju jendela File Explorer, kita tentukan terlebih dahulu gambar yang akan dijadikan sebagai header. Setelah diketemukan, maka dari itu klik Open. Sambil menunggu, jadi ini masih proses untuk mengunggahnya. Apabila sudah terunggah seperti ini, ukurannya sudah presisi, pas, memang sesuai dengan ukuran baku dari header itu sendiri. Kemudian pilih selesai. Nah, perubahannya terletak pada tampilan ini Bapak Ibu. Jadi header yang sudah kita buat sudah otomatis terpasang pada Google Classroom ataupun Google Form ataupun kebutuhan yang lain apabila nanti Bapak Ibu berkeinginan untuk membuat header yang akan dipakai pada Google Form. Demikianlah tutorial ringkas terkait pemanfaatan Canva untuk membuat sebuah header, baik itu Google Classroom maupun Google Form. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat diagram atau bagan tidak hanya dapat dibuat melalui Microsoft Excel. Pada Canva, ini juga sebenarnya memfasilitasi pembuatan diagram atau bagan yang sama praktisnya juga dengan Microsoft Excel. Nah, untuk membuat diagram pada sebuah lembar kosong, kita pilih menu buat desain, kemudian pilih ukuran khusus. Lalu pada jendela ukuran khusus, kita akan diberikan pilihan, yaitu beberapa saran ukuran yang dapat kita pakai, mulai dari presentasi pendidikan, video pendidikan, ataupun infografis pendidikan. Nah, untuk saat ini, karena kita hanya akan mencoba membuat bagan melalui lembar kosong, jadi kita bisa memilih presentasi pendidikan. Setelah terbuka lembar presentasi kosong seperti ini Bapak Ibu, sekarang kita arahkan pada kumpulan menu yang ada di sebelah kiri, kemudian kita pilih submenu bagan. Ini kita klik. Nah, di sini tampil berbagai macam jenis bagan yang dapat kita pakai. Kita ambil satu contoh saja, kita pilih diagram lingkaran. Kita klik. Nah, tampil di sini, jadi diagram lingkaran sudah muncul ataupun sudah masuk pada lembar kerja kita. Jadi nanti kita akan menyesuaikan komponen-komponen apa saja yang akan kita masukkan pada diagram ini melalui tabel yang ada di sebelah kiri. Jadi tabel sebelah kiri ini gunanya sebagai data acuan di mana angka-angka yang tercantum pada tabel ini nanti akan dimasukkan ke dalam diagram lingkaran. Kita ambil contoh, misalkan di sini saya mau membuat data peserta didik, data jumlah peserta didik. Jadi nanti pada item 1, item 2 ini kita ganti nama sesuai dengan keterangan yang akan kita tentukan. Kita double klik. Kemudian setelah itu kita hapus, kita ketikkan nama, misalkan ada jurusan teknik komputer dan jaringan dengan jumlah siswa 198. Kemudian data yang kedua kita masukkan lagi jurusan yang kedua, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga.
dengan jumlah siswa 148. Jurusan yang ketiga kita masukkan lagi pada kolom ketiga dengan nama jurusan Tata Busana. Jumlah peserta 77. Kita tambahkan lagi pada baris keempat dengan jurusan Perhotelan. Sejumlah 95. Kemudian mungkin mau ditambahkan lagi di sini di item 5 kita tambahkan lagi jurusan Tata Boga. Tata Boga ada 87. Kalau mau ada lagi bisa kita tambahkan pada baris bawahnya disesuaikan dengan data yang kita miliki. Jadi kita coba lagi masukkan jurusan yang lain, teknik kendaraan ringan otomotif dengan jumlah peserta 63. Nah, setelah data ini masuk, kemudian di sebelah kanan ini sudah terlihat diagram lingkaran dengan masing-masing deskripsi dari nama jurusan disertai dengan angka yang menunjukkan presentasi siswa. Jadi Tata Boga tadi jumlahnya adalah 87, itu sebesar 13%. Perhotelan jumlahnya 95, itu jika dipresentasi jumlahnya sebesar 14,2%. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan identitas sesuai dengan bagan kita, yaitu jumlah peserta didik. Jadi di sini pada kolom yang bertuliskan seri 1 ini kita klik, kemudian kita hapus keterangannya, kita gantikan menjadi jumlah peserta didik. Kemudian kita enter. Nah, di sini otomatis data akan berubah menunjukkan bahwa diagram ini berisi tentang jumlah peserta didik. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu menginginkan angka yang tampil ataupun angka yang muncul ini adalah angka asli jumlah siswa, itu bisa kita ganti melalui menu pengaturan. Pada menu pengaturan di sini ada dua pilihan, yaitu format nilai sebagai presentase atau format nilai dengan bentuk angka. Jadi kita bisa menggantinya, klik pada angka. Nah, di sini otomatis angka yang muncul ini menunjukkan jumlah siswa real, sedangkan kalau tadi presentase ini menunjukkan hasil persentase jumlah sekian dibandingkan dengan data keseluruhan. Nah, jadi ini menu pengaturan ini digunakan untuk menentukan jenis angka, format nilai yang akan ditampilkan. Baik Bapak Ibu, diagram lingkaran yang dihasilkan berdasarkan data ini adalah merupakan salah satu jenis dari diagram-diagram yang ada. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti jenis diagram dengan berdasarkan data yang sama, jadi datanya tetap jumlah peserta didik, tapi ingin mengganti dalam bentuk diagram lain, Bapak Ibu bisa langsung memilih pada menu yang ada di bagian kiri atas. Di sini tertera keterangan diagram lingkaran. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Nah, kemudian tampil di sini berbagai jenis diagram-diagram yang dapat kita pilih. Kita akan coba satu lagi, misalkan kita mau mengganti bagan histogram. Jadi kita coba klik. Nah, otomatis di sini data juga akan berubah. Diagram yang muncul adalah diagram histogram. Kemudian bisa kita lihat lagi, kita coba pilih lagi diagram donat. Nah, jadi tampilan diagramnya itu berbeda-beda menyesuaikan dengan perintah yang kita tentukan pada bagian kiri atas. Dengan data yang ada, Bapak Ibu bisa mengganti berbagai jenis diagram yang Bapak Ibu butuhkan. Selanjutnya, untuk membuat tampilan dari diagram yang dihasilkan ini terlihat lebih jelas, kita perlu menyesuaikan
memberikan judul ataupun deskripsi pada bagian lembar kerja. Kita juga bisa mengganti jenis font, kemudian kita juga bisa mengganti warna template pada lembar kerja kita. Yang pertama kita sesuaikan dulu ukurannya, kemudian kita geser ke bawah. Nah, untuk menambahkan judul, kita dapat memilih menu teks, kemudian kita pilih dan klik tambahkan judul. Jadi kita pilih tambahkan judul sebagai deskripsi atau identitas dari diagram donat ini sendiri. Kita ganti menjadi data peserta didik SMK Omah Guru Inovatif. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk ukuran huruf bisa kita sesuaikan dengan tampilan supaya tidak terlalu besar. Dibuat 60 saja. Atau masih terlalu besar, kita ganti menjadi 50. Nah, di sini sudah tampak ada judul data peserta didik SMK Omah Guru Inovatif dengan 6 jurusan atau 6 kompetensi keahlian. Nah, untuk diagram donatnya kita juga dapat mengganti fontnya supaya terlihat lebih tegas menjadi Open Sans Extra Bold. Nah, terlihat lebih jelas. Setelah itu kita juga bisa tambahkan ataupun kita gantikan template ini dengan warna. Kita beri warna supaya tidak terlihat biasa ataupun polos. Kita pilih misalkan warna kuning. Nah, ini merupakan salah satu cara ataupun pengaplikasian terkait dengan mengganti background ataupun mengganti jenis teks. Nah, untuk template sebenarnya bisa kita ganti warna ataupun kita langsung pilih pada template yang ada. Nah, bisa kita pilih salah satu saja. Kita cari yang sederhana. Ini tambahkan sebagai halaman baru. Nah, tadi masih tertumpuk. Jadi diagram yang ada nanti bisa kita copy dari sini. Jadi sambil kita menunggu prosesnya, kita hapus dulu. Kita hapus juga gambarnya, kemudian data yang ada pada halaman pertama kita copy ataupun kita salin, kita tempel pada halaman kedua. Mulai dari nama judulnya, kemudian kita copy juga diagram donat yang sudah kita buat. Sehingga muncul tampilannya seperti ini. Di halaman pertama ini bisa kita hapus dengan pilih tanda titik 3, kemudian pilih hapus satu halaman. Nah, Bapak Ibu di sini sudah tampak sedikit terlihat lebih bagus dari tadi yang sebelumnya. Jadi ada sebuah data peserta didik SMK Omah Guru Inovatif dengan jumlah peserta yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran ataupun diagram donat. Kemudian kita juga bisa mengganti desain warna apabila memang dirasa desainnya kurang cocok. Kita bisa coba-coba lagi, kita kreasikan sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Demikianlah tutorial pemanfaatan Canva dalam membuat diagram atau bagan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.